Selamat datang kembali di channel Geodesi Geodinamik. Kali ini saya sedang menemani mahasiswa Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada melakukan praktikum geodesi fisis. Apa yang akan kita lakukan hari ini dan apa itu pengukuran gravimeter yang kami lakukan dalam praktikum geodesi fisis, kita akan lihat dalam video ini. Nah, di dalam geodesi fisis atau geodesi yang erat kaitannya dengan geofisika atau yang berkaitan dengan fisis dari bumi, ini menjadi salah satu core keilmuan. Kayak berat sendiri untuk bisa diobservasi atau diamati oleh kita memerlukan suatu pengukuran yang disebut sebagai pengukuran gravimeter. Nah, gravimeter sendiri ini mengukur gaya berat dengan mekanisme pegas ya. Nanti kita akan lihat alatnya bagaimana. Tetapi yang menjadi penting adalah suatu aplikasi yang menjadi penting dan kenapa kemudian pengukuran ini bisa digunakan dalam kerekayasaan, terutama kalau kita bicara suatu industri ya yang sangat erat kaitannya dengan perubahan atau suatu anomali di bawah bumi. Dan ini bisa kita lihat dengan perubahan densitas massa yang sebenarnya dikaitkan dengan perubahan dari gaya berat. Oke, jadi biasanya gravimeter, terutama pada metode gravitasi ini biasanya sering digunakan dalam identifikasi basement atau identifikasi sesar. Jadi ketika kita ingin mengetahui suatu struktur, terutama struktur yang ada di bawah permukaan. Jadi struktur geologi itu terbagi menjadi dua. Ada yang struktur terlihat di permukaan dan ada yang tidak terlihat di permukaan. Nah, maka dari itu metode gravitasi ini sangat penting untuk ketika kita melakukan identifikasi struktur-struktur geologi yang ada di bawah permukaan. Jadi metode gravitasi ini sangat memiliki peran penting dalam industri minyak dan juga panas bumi. Jadi untuk penyimpanan si alat ini yang perlu diperhatikan, terutama ketika di lapangan, biasanya teman-teman itu selalu melupakan suatu hal, ya ini lupa dalam mengunci si pegasnya. Jadi itu suatu hal yang sangat fatal banget ketika pegas itu lupa untuk dikunci. Nah, itu biasanya yang terutama itu yang perlu diperhatikan untuk penyimpanan si alat. Kemudian untuk yang kedua, untuk membawa si gravimeter, menggendongnya itu harus dengan hati-hati, jalannya dengan stabil. Kemudian yang ketiga, ketika untuk melakukan penyimpanan di suatu tempat, kita harus langsung menchargerkan si aki sebagai sumber power utama dari si gravimeter ini. Oke, jadi untuk langkah-langkah akuisisi dalam akuisisi gravitasi menggunakan Lacoste and Roberts ini, yang pertama adalah kita menentukan titik dulu. Setelah kita mengetahui titik mana yang mau kita ukur, kemudian kita yang pertama mengeluarkan piringan sebagai plat di bawah si gravimeter, kita tempatkan di tempat yang kompak. Kemudian kita mengeluarkan gravimeter kita keluarkan dari tas, kemudian kita taruh di atas si piringan yang sudah kita tempatkan tadi. Kemudian yang pertama kita menyalakan lampu reading dan juga lampu pada si alat. Nanti setelah itu kita melakukan levelingnya ada dua, jadi leveling bubble sama leveling elektrik. Kedua sistem itu sebenarnya sama konsepnya untuk menyeimbangkan si alat. Namun leveling elektrik ini lebih presisi dibandingkan leveling bubble. Jadi yang pertama kita leveling bubble terlebih dahulu, kemudian kita melakukan leveling elektrik. Setelah kita leveling sudah selesai, kemudian kita melakukan pengukuran tinggi alat. Nah, kita ukur tinggi alat menggunakan penggaris, kita ukur dari permukaan hingga batas atas dari si gravimeter. Kemudian setelah kita mendapatkan tinggi alatnya, kemudian kita mengecek terlebih dahulu sebagai operator, kita mengecek terlebih dahulu di teropongnya apakah kita sudah melihat dengan jelas dan terlihat si crosshair dan juga reading line-nya terlihat. Kemudian kalau sudah terlihat, nanti kita langsung saja melakukan
open atau kita membuka pengunci dari si pegasnya dengan memutar si arrangement knob sampai full, kemudian kita melihat teropong sambil kita memutar yang namanya adalah nulling dial dengan searah jarum jam ke arah kanan. Nah, di dalam teropong tersebut itu ada yang namanya crosshair. Nah, crosshair ketika dia keadaan terkunci, dia berada di 2,5. Kemudian kalau ketika keadaan terbuka, nanti teman-teman putar nulling dialnya sampai si crosshair di tempat 3,25. Nah, setelah selesai di 3,25, nanti langsung dilakukan penguncian pada pegasnya, di close hingga full. Kemudian setelah itu dibaca pada bacaan counter readingnya di dalam si alat itu, di dalam kotak itu nanti dibacanya adalah 4 angka dari kiri, kemudian 4 angka saja dari kiri, kemudian komanya kita baca dari nulling dialnya. Nulling dialnya itu kita bacanya dari kanan ke kiri. Setelah itu kita lakukan kalibrasi dengan kalibrasi 3, memutar nulling dialnya 3 kiri 2 kanan. Setelah itu melakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Setelah itu kalau sudah melakukan pengukuran sebanyak 3 kali, pengukuran selesai, kita matikan lampu readingnya tadi, kemudian kita memasukkan alatnya, gravity meter, kemudian memasukkan piringan dan lanjut ke titik berikutnya, seperti itu. Jadi biasanya kita melakukan beberapa asesmen ya, atau evaluasi terkait dengan secara aktif itu menggunakan metode GNSS. Di geodesi kita mengenalnya dengan pendekatan observasi GNSS. Tetapi metode geodetik lainnya selain menggunakan metode survei GNSS, kita juga bisa menggunakan gravimeter atau pengukuran gravimeter secara terestris. Sebetulnya metode gravimeter ini metode untuk melakukan pengukuran gaya berat ini ada beberapa ya, yang dilakukan secara terestrial kita menyebutnya sebagai gravimeter, yang dilakukan menggunakan wahana terbang ya, kita menyebutnya sebagai UAV misalnya, atau kita menggunakan wahana terbang kita menyebutnya sebagai airborne gravity, dan juga menggunakan satellite gravity jika satelit tersebut beredar sesuai dengan orbit dan waktu yang kontinu ya, 24 jam terus menerus mengobservasi perubahan gaya berat bumi. Nah, di dalam pengukuran gaya berat ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, nanti akan kita lihat ya. Tetapi secara teoritis bahwa kita biasanya melakukan pengukuran untuk bisa dibandingkan dengan gaya berat secara teori. Jadi secara teori sebetulnya kita bisa mendapatkan nilai gaya berat. Tetapi saat kita melakukan pengukuran, maka pengukuran ini memberikan nilai yang idealnya mendekati nilai teorinya ya. Tetapi karena ada selisih, nah selisih ini yang kemudian disebut sebagai anomali gravity. Dari anomali gravity atau anomali gaya berat, kita bisa mendapatkan satu indikasi bahwa di dalam subsurface atau di bawah permukaan bumi ada anomali dari massa jenis batuan yang kemudian itu memberikan indikasi perbedaan dari jenis batuan. Sehingga itu memberikan semacam clue bahwa apakah ada mineral di bawah bumi yang bisa kita eksploitasi ya, yang bisa kita eksploitasi, atau ada suatu sumber-sumber mineral yang menjadi bagian dari kekayaan alam kita yang kemudian bisa kita ambil gitu. Atau bahkan bisa terjadi suatu perubahan diskontinuitas ya dari struktur di bawah permukaan bumi, itu pun bisa diobservasi menggunakan gaya berat. Jadi gaya berat menjadi salah satu pengukuran yang penting, terutama kalau kita ingin punya pendekatan lain ya selain pendekatan seismologi untuk mendapatkan struktur di bawah permukaan bumi. Oke, untuk praktikum geodesi fisis ini yang utama terutama pada akuisisi metode gravitasi menggunakan alat gravity meter berupa Laplacian Roberts. Terutama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara langkah-langkah akuisisi, karena alat yang kita gunakan ini merupakan alat yang sangat sensitif terhadap suatu getaran. Jadi, dan juga selain dia sensitif dengan getaran, alat ini juga sudah lama dan sudah berumur. Jadi mungkin teman-teman semua dalam melakukan praktikum ini harus lebih berhati-hati lagi. Halo semuanya, perkenalkan namaku Banu Prahita. Halo semuanya, kenalin nama aku Vina. Saya Nabila Arin Nurhasanah. Saya Revitia Indasari.
kira-kira bisa diceritakan nggak apa-apa yang perlu diperhatikan waktu melakukan pengukuran? Mungkin yang pertama itu cara memegang alatnya dan cara movingnya juga itu benar-benar harus sangat diperhatikan karena si alatnya ini nggak boleh banyak terkena benturan. Jadi itu yang harus sangat hati-hati sekali. Mungkin selanjutnya Terus di samping alatnya yang sangat sensitif terhadap getaran, alatnya tuh juga sangat sensitif. Jadi dia banyak aturannya. Misalkan rolling gearnya hanya boleh diputar ke kanan pada saat open. Nah, tapi nanti saat garisnya itu kelebihan dari 3,2, maka harus di-close dulu, terus baru boleh diputar ke kiri. Kalau menurut kalian ini metode gravimeter ini penting nggak sih di geodesi? Oke, baik. Kalau menurut saya, pengukuran dengan gravimeter ini itu cukup penting untuk mengetahui perbedaan bedaan gravitasi di beberapa titik. Misalnya kan kita melakukan pengukuran, yang pertama kami melakukan di lantai 1 dulu, di lapangan terbuka. Kemudian kita juga mengecek ketinggian apabila dilakukan di posisi yang lebih tinggi. Menurut saya ini juga penting karena di geodesi kan kita juga belajar jaring kontrol, dan jaring kontrol itu kan ada gaya beratnya. Jadi pengukuran ini kan bisa digunakan untuk menentukan gaya beratnya, Pak. Kalau menurut kalian aplikasinya untuk apa nih setelah kita menguasai penggunaan alat gravimeter? Kira-kira diaplikasikan untuk bidang pekerjaan apa setelah lulus? Kalau untuk bidang pekerjaannya, seperti yang sudah Revi sebutkan sebelumnya ya Pak, kan bisa juga untuk jaring kontrol itu. Nah, jaring kontrol itu nantinya bisa dikonfigurasikan dengan berbagai jaring kontrol yang ada di lokasi lain. Jadi bisa saling terintegrasi antar titiknya Bidang gitu. apa? Kalau untuk pekerjaannya mungkin bisa yang di bagian pemetaannya biar ukuran di lapangannya tuh lebih akurat gitu Pak. Oke, buat teman-teman yang mengambil praktikum geodesi fisis, tetap semangat, dipelajari. Ini tetap diingat-ingat gimana caranya mengoperasikan alat ini. Ya siapa tahu nanti dapat project tentang gravimeter lah, atau siapa tahu nanti diajak dosen juga dapat project, kan lumayan juga itu. Untuk teman-teman yang saat ini mengambil geodesi fisis dan sedang melaksanakan praktikum, tetap semangat! Semangat teman-teman!